Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Dwi Saputra dengan NIM 23531083. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pendidikan akhlak dalam perspektif Al-Qur'an. Pendidikan akhlak dalam Al-Qur'an dan hadis. Akhlak dalam Al-Qur'an didasari oleh nas-nas Qur'ani. Al-Qur'an mengajarkan bahwa manusia harus berakhlak kepada Allah, diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Sedangkan dalam hadis mempunyai hubungan yang erat karena manusia yang paling sempurna adalah yang paling mulia akhlaknya. Akhlak adalah sistem nilai dan prinsip moral yang mengatur perilaku manusia dalam berinteraksi dengan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Dalam Islam, akhlak diartikan sebagai budi pekerti atau moralitas, perilaku yang baik dan soleh, dan sistem nilai yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diri sendiri, dan orang lain. Akhlak dalam Al-Quran. Yang pertama, pengertian Al-Quran. Secara bahasa, akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu al-akhlaku, yang merupakan bentuk jamak dari al-khuluqu atau khuluqun. Akhlak memiliki beberapa arti, yaitu tabiat, kelakuan, perangai, tingkah laku, adat kebiasaan agama itu sendiri. Akhlak juga dapat diartikan sebagai sifat yang dimiliki seseorang yang telah melekat dan biasanya akan tercermin dari pelaku orang tersebut. Dalam Islam, akhlak adalah tingkah laku yang dilakukan berulang kali. Akhlak tertanam dalam jiwa manusia dan dapat menimbulkan suatu perbuatan yang mudah dilakukan tanpa adanya pertimbangan pemikiran lagi. Dan dalam Islam, akhlakul karimah adalah konsep yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan Allah, dan manusia dengan alam sekitarnya. Kemudian, akhlak dalam Islam adalah perilaku, sikap, dan moralitas yang diatur oleh ajaran Islam. Akhlak merupakan bagian penting dari ajaran Islam yang mencakup hubungan antara manusia dengan Allah dan sesama manusia. Akhlak juga dibagi menjadi dua, yaitu akhlak terpuji dan akhlak tercela. Kemudian, hubungan pendidikan akhlak dalam Al-Quran dapat diartikan sebagai proses menanamkan nilai-nilai akhlak yang baik dalam diri, seperti sikap, sifat, perilaku, jujur, dan budi pekerti. Beberapa tujuan pendidikan akhlak dalam Al-Quran diantaranya berkasih sayang kepada sesama manusia, mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang Al-Quran yang menjelaskan tentang akidah dan akhlak, yaitu dalam surah Al-Maidah ayat 8 yang saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kanu qawwamina lillahi syahada bilqis wala yajrimannakum syananu qaumi alal alla ta'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak atau kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Menurut tafsir di sini, yaitu ayat ini merupakan perintah agar manusia memiliki salah satu bentuk akhlak terpuji yang bersikap adil. Dan pada akhir ayatnya Allah menegaskan siapa yang melakukan akhlak terpuji akan mendapatkan ampunan dan pahala besar. Di dalam tafsir ini Allah juga menjelaskan bagaimana penegak kebenaran itu harus bersifat adil pada saksi-saksi yang bertindak kepadanya. Kemudian janganlah kebencianmu itu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Dan di sini juga saya menjelaskan tentang surah Luqman ayat 13, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqman li ibni wa huwa ya'izuhu
yaizuhu yabnu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim, yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, yaitu, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar kezaliman yang besar. Yaitu tafsir dalam Al-Quran surah Luqman ayat 13 adalah mempersekutukan Allah dikatakan kezaliman karena perbuatan itu berarti menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, yaitu menyamakan sesuatu yang melimpahkan nikmat dan karunia dengan sesuatu yang tidak sanggup memberikan semua itu. Menyamakan Allah sebagai sumber nikmat dan karunia dengan patung-patung yang tidak dapat berbuat apa-apa adalah perbuatan zalim. Perbuatan itu dianggap sebagai kezaliman yang besar karena yang disamakan dengan makhluk yang tidak bisa berbuat apa-apa itu adalah Allah, pencipta dan penguasa semesta alam, yang seharusnya semua makhluk mengabdi dan menghambakan dirinya kepadanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa yang kemudian bisa dipergunakan dengan baik pada teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, materi yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.